Saya dapat informasi Habib Jindan alhamdulillah sudah bisa bergabung di Catatan Najwa. Assalamualaikum Habib Jindan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Habib? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali bisa bergabung. Tadi kita sudah berdiskusi. Saya yakin Habib juga sudah sempat mendengarkan sedikit. Saya ingin tahu pendapat Iya, Habib betul. soal diskusi kita di sore hari ini. Tadi menyambung yang Abi Kures katakan Habib Jindan. Tanggung Apa yang jawab itu, diucapkan? kesalahan itu juga kita harus introspeksi umat Islam, tidak hanya ulamanya, tidak hanya ustadznya, tapi kita semua umat Islam harus introspeksi diri bagaimana kita mencerminkan diri kita sebagai muslim. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Jadilah kalian umat yang mengajak kepada kebaikan. Jadilah kita umat yang berdakwah, ngajak orang kepada kebaikan, bukan menghakimi orang, bukan memvonis orang. Sebab menghakimi dan memvonis orang itu bukan tugas kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solele. Tugasnya kita mengajak, bukan memaksa. Semata mengajak pada Allah Ta'ala. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang baik, amar ma'ruf bil ma'ruf, dengan cara baik. Nahi mungkar, mencegah orang dari kemungkaran, bil ma'ruf, dengan cara yang baik pula. Adapun nahi mungkar dengan cara yang mungkar, itu adalah sebuah kemungkaran yang perlu dinahi lagi, sebagaimana dikatakan. Dan disebutkan bahwasanya tujuannya syaitan menjerumuskan orang ke dalam api neraka, tetapi al-mu'min, muslim, da'i ilallah, mengajak manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disebutkan di dalam salah satu kitab suci yang terdahulu, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud, "Ya Daudu, man radda li abigan katabtuhu indi jahbaza." Wahai Daud, barang siapa yang mengembalikan hambaku yang kabur, yang lari dariku, kemudian dia kembalikan ke jalan Allah Ta'ala, maka aku tulis orang tersebut, pendakwah tersebut, sebagai patriot, pejuang yang sejati, yang mengembalikan orang-orang yang jauh menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah misi kita sebagai umat Islam. Dan alhamdulillah, bumi Indonesia ini dipenuhi para ulama dahulu, para wali songo yang mengajak manusia ke dalam agama Islam. Katakan coba kepada saya, mereka ketika membawa agama Islam ke bumi Indonesia ini, yang diakui oleh semua orang kalau dakwahnya wali songo di bumi Indonesia ini adalah dakwah Islamiyah yang paling sukses di dunia ini. Saya mau tanya, berapa candi yang dihancurkan? Berapa kuil yang mereka hancurkan, atau berapa patung yang mereka rusak? Nggak ada, semuanya masih lengkap. Tetapi kesuksesan dakwah Islam yang dibawa oleh mereka demikian sangat luar biasa, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini yang patut kita teladani, moderasi yang dibawa oleh mereka, moderasi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saya ingin, tadi kita ke Malaysia, ke Kalimantan, ke mana lagi tadi, ke Bogor. Saya ingin ke Sidoarjo sekarang. Ada Sayyidah dengan Ibu Sayyidah, silahkan di Sidoarjo untuk bergabung di Catatan Najwa. Apakah sudah bergabung? Ya sudah Mbak Nana. Oh bukan Ibu, ini Mbak. Aku paling seneng deh kalau dede-dede yang ikut nonton, karena memang tujuan Catatan Najwa ini untuk mengajak anak-anak muda, generasi Z, milenial untuk belajar Islam rahmatan lil alamin. Silakan Ade Sayyidah, mau bertanya apa? Ya Mbak Nana, saya mau tanya bagaimana maksud pikiran yang terbuka itu. Tadi kan saya mendengar ada pengetahuan yang dangkal menyebabkan pemikiran yang dongkol. Nah, itu batasan dari terbuka itu bagaimana maksudnya? Apa maksud pikiran terbuka itu liberal atau bagaimana? Baik. Mohon penjelasan. Terima kasih Sayyidah. Saya bisa minta Habib Jindan untuk menanggapi, Habib. Pikiran terbuka itu apakah artinya liberal atau batasannya seperti apa maksudnya? Alhamdulillah, pikiran yang terbuka itu adalah utama kita mengambil ilmu berikut pemahamannya dengan sanad yang benar kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mengutamakan sanad, lajur keilmuan tersebut. Di dalam sanad itu atau silsilah keilmuan bukan cuma sekedar daripada ilmu itu sendiri atau nas-nas yang ada, tetapi pemahaman. Pemahamannya pun juga harus bersanad. Kemudian juga ketika dia berdakwah, dakwahnya pun juga dengan metode yang bersanad. Dan dalam hal apapun, bahkan dalam jihad, jihadnya pun juga bersanad dan meneladani Rasulullah, bagaimana jihadnya Rasulullah, bagaimana kegigihannya Rasul Shallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Kemudian juga di dalam kita perlu memiliki pikiran yang terbuka.
pemahaman yang terbuka. Dikatakan oleh para ulama, Imam Ahmad bin Hasan, beliau bilang, "Man dhaga ilmuh, dhaga amaluh, wa man dhaga amaluh, dhaga sadruh." Orang ketika dia ketika ilmunya sempit, maka otomatis amalannya sempit. Amalannya terbatas. Sebab ilmunya cuma sempit, ilmunya sedikit, maka amalannya terbatas. Dan ketika amalannya terbatas, ngelihat ada orang yang beda di dalam amalan, maka hatinya sempit, nggak bisa menyikapi perbedaan, nggak bisa melihat perbedaan. Kalau ada orang yang beda, bawaannya ini sesat, ini kafir, ini bid'ah, ini syirik, ini di neraka. Karena bersumber dari ilmu yang sempit, menuju amalan yang sempit, menjadi hati yang sempit untuk menyikapi perbedaan. Hingga dikatakan, kullama kathura aqlu rajul atau ilmu rajul, galla i'tiraduh 'alan nas. Ketika makin luas keilmuan seseorang, dan makin luas akal seseorang, maka semakin sedikit kritiknya kepada orang lain. Sebab dia melihat apa yang ada pada orang itu ada sumbernya. Oh, dia melakukan amalan seperti ini, ada sumbernya. Dia beramal seperti ini, ada sumbernya. Sehingga tidak gampang untuk menghakimi orang lain, sebab dia melihat sumber-sumber tersebut. Dan dikatakan bahwasanya at-tariq al-musilah ilallah bi'adadi anfasil bashar. Jalan menuju kepada Allah Ta'ala itu sejumlah tarikan nafas manusia. Maka sungguh tidak benar dan tidak dibenarkan seorang da'i atau seorang ulama memonopoli jalan menuju kepada Allah. Kamu nggak bisa sampai kepada Allah melainkan hanya melalui saya, hanya melalui organisasi saya, hanya melalui madrasah saya, hanya melalui majelis saya, hanya melalui masjid saya, hanya lewat dakwahnya saya. Kalau nggak lewat saya, otomatis di neraka. Maka ini adalah memonopoli jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan menuju kepada Allah Ta'ala berada di anfasil bashar. Sejumlah tarikan nafas manusia. Demikian luas, demikian banyak. Metodenya beragam, silahkan. Tapi semua metode tersebut, mau metodenya beragam, silahkan, nggak jadi masalah. Seperti Wali Songo, bagaimana metode dakwahnya itu, ada yang dengan wayang, ada yang dengan ini dan itu. Beragam metode tersebut. Tapi semua metode tersebut, selama metode itu tidak keluar dari apa yang diizinkan oleh Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan metode yang diharamkan. Kalau sudah metode yang diharamkan itu nggak bisa diterima. Mau pakai cara apa aja silahkan, tapi jangan pakai cara yang haram. Bagaimana cara yang haram? Cara yang haram itu bilang, yang hadir majelis saya atau ikut dakwah saya bagi narkoba 1 bungkus, saya kasih minuman keras, boleh berzina, boleh mencuri. Bilang, kenapa kamu? Ini metode dakwah saya, itu metode dakwah yang haram, tidak dibenarkan. Begitu juga metode dakwah dengan cacian, makian, mengkafirkan, ujaran kebencian, ataupun mensyirikkan orang lain, ataupun memprovokasi orang untuk saling mendengki, membenci, atau membunuh. Syekh Abdullah bin Bayyah yang di Majelis Al-Hukama bersama Profesor Quraisy, itu beliau mengatakan, at-takfir muqaddimatu tafjir. Itu metode dakwah dengan cara mengkafirkan, mengkafirkan sesama muslim, itu adalah cikal bakal terorisme. Awalnya mengkafirkan, takfir, kemudian langkah berikutnya tafjir, meledakkan bom, menghancurkan. Awalnya itu bersumber daripada takfir, waliyadzubillahi min dzalik. Nah, karenanya itu dakwahnya orang-orang terdahulu itu, mereka itu demikian santun, demikian luhur. Ada beberapa ikhwan, teman-teman kita yang aktif di dalam dakwah terhadap anak muda, kemudian juga di pelosok daerah. Itu beliau bilang, saya kalau melihat orang yang metode dakwahnya ekstrim, radikal, mencaci, memaki, mengkafirkan, kemudian juga memprovokasi orang untuk saling mendengki, membenci, maka saya bersyukur kepada Allah. Loh, kenapa bersyukur? Yang saya bersyukur kalau saya kenal Islam bukan dari dia. Kalau saya kenal Islam dari dia, mungkin saya nggak bakalan masuk Islam. Sampai begitu katanya. Makanya alhamdulillah yang datang duluan ke negeri Indonesia ini adalah Wali Songo dan para ulama-ulama yang membawa rahmat, kasih sayang, begitu, dengan cara yang moderat. Kalau yang datang duluan kita, mungkin nggak ada yang masuk Islam di Indonesia ini. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sangat penting mencari orang-orang yang jelas, sumber keilmuannya seperti apa. Alhamdulillah, dari dulu Indonesia dimasukin oleh para ulama yang moderat, yang lurus, yang santun. Dan terbukti Indonesia baik-baik saja. Alhamdulillah. Nah, ketika baru ada yang aneh-aneh, yang baru-baru, sebentar-bentar mengkafirkan, sebentar-bentar membedahkan, sebentar-sebentar mencaci, memaki, memprovokasi. Hingga kita udah enak, menjadi keadaan kacau lagi, menjadi tidak tentram lagi. Kita mau hadir majelis, keluar
masuk majelis hati kita penuh kebencian, keluar hati kita penuh cinta. Hmm. Kita hadir majelis, hadir pengajian, dengar pengajian, tadinya hati kita saling membenci, kemudian memutuskan silaturahmi, durhaka. Kita mau kita keluar dari majelis jadi bakti kepada orang tua, sambung silaturahmi, mengasihi, mencintai, menghormati semua orang, bahkan terhadap orang maksiat. Man la yarham rajulas su' fa huwa aswa halan minhu. Orang kalau nggak punya kasih sayang kepada penjahat, maka dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Waliyadzubillah. Nah, kita ingin menyambut Ramadan dengan hati yang macam begini. Dengan hati yang penuh kasih sayang, yang penuh cinta. Dan wataknya Indonesia, alhamdulillah, bersama watak yang indah, diiringi dengan keindahan agama Islam ini menjadi sempurna. Insya Allah wataknya kita adalah rahmat, kasih sayang, begitu peduli kepada sesama. Ini adalah sebuah hal yang terpuji, yang nggak ditemukan di negeri-negeri yang lain, seperti Indonesia ini, alhamdulillah. Terima kasih Habib.